Oke, kembali kita akan belajar daripada firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam kondisi dunia secara menyeluruh dalam kondisi yang sangat buruk. Untuk itu kita baca Injil Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Perhatikan, ini adalah kondisi dunia secara keseluruhan yang dilihat Yesus itu sungguh sangat susah. Ya. Nah, apa respon Yesus? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sekarang ini seluruh dunia dalam kondisi yang buruk. Orang-orang penuh dengan persoalan, permasalahan, penyakit, kelemahan. Mereka itu seperti domba yang tidak bergembala. Nah, dalam kondisi seperti ini, Yesus tuh melihat. Dan unik sekali komentarnya. Ya, komentarnya apa? Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Jadi Yesus melihat orang-orang susah, orang-orang punya masalah itu sebagai tuaian. Artinya apa? Sesuatu yang siap dituai. Tapi kondisinya, pekerjanya sangat sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Mintalah kepada siapa? Yang mempunyai seluruh alam semesta ini. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya apa? Mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi ini sebetulnya suatu hal yang patut kita pikirkan. Sekarang ini pun Yesus di sorga melihat kondisi dunia, semua orang baru susah. Gak orang kaya, gak orang miskin, gak orang penting, gak orang hina, gak orang bodoh, orang pintar. Semua orang di dunia pasti punya masalah. Nah, Yesus melihat itu sebagai tuaian. Artinya siap dituai. Loh, kok bisa disebut tuaian? Kenapa? Perhatikan ya, di dalam hukum bisnis, orang jual beli. Orang tuh menjual sesuatu yang dibutuhkan, betul nggak? Kita misalnya jualan makanan, resto. Kita mengharapkan orang yang butuh makan, kan? Nah, kalau orang butuh makan itu baru yang akan membeli. Nah, orang-orang dunia ini semua sedang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan apa saja. Nah, ini sudah dikatakan tuaian. Coba tolong perhatikan. Banyak orang dunia melihat kondisi seperti ini sebagai satu kesempatan. Betul nggak? Orang-orang yang insting bisnisnya luar biasa, itu melihat ini sebagai tuaian. Misalnya ya, waktu awal-awal pandemi, orang yang insting, wah, jual sepeda.
Ya karena motor kan dikurangi dan sebagainya. Wah, yang namanya toko sepeda sampai laris-laris. Betul nggak? Betul nggak? Mereka melihatnya sebagai tuayan, dan penjual toko-toko sepeda itu betul-betul menuai. Sekarang ini yang di HP, di online itu yang selagi semarak apa? Tanaman. Satu lagi. Hah? Foto-foto. Ya, itu kan artinya resto-resto caranya gimana membuat yang kebutuhan mereka. Pinjaman online, betul nggak? Betul nggak? Di mana-mana itu Anda membutuhkan uang, ini pinjaman ini sekian juta. Mudah sekali. Kalau pinjam resmi ke bank kan susah. Perlu ini, perlu itu. Itu sangat mudah sekali. Mereka bisa memanfaatkan tuayan orang-orang yang butuh uang. Jadi Yesus pun memandang itu sebagai tuayan. Justru orang-orang itu sedang membutuhkan pertolongan. Buktinya apa? Yesus datang sebagai manusia. Bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dikerubung orang, betul nggak? Semua orang kemana-mana, Yesus kemana-mana ikut. Yesus di rumah dideketin. Sampai ada orang mau sakit, mau digotong aja nggak bisa masuk. Karena semua orang membutuhkan Yesus. Karena Yesus bisa membuat penyelesaian atas masalah yang manusia hadapi. Makanya Yesus mengatakan tuayan banyak. Dikatakan kemudian ya, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Orang yang bisa memanfaatkan itu memang sedikit. Tetapi yang dimaksud Yesus ini bukan itu, ya. Pekerja yang bisa menuai dengan benar sesuai dengan Tuhan itu yang sedikit. Kebanyakan orang memanfaatkan. Seperti tadi, orang yang punya uang bikin situs pinjaman online. Karena tahu ini semua orang baru butuh uang. Gimana caranya ya? Pokoknya siapa mau pinjam silahkan. Walaupun nanti kalau udah dipinjemi gimana? Bunganya tinggi, mencekik. Akibatnya buruk. Bukan itu. Yang Yesus maksudkan adalah kita harus jadi pekerja-pekerja yang bukan mencekik, bukan memanfaatkan tuayan-tuayan itu, tetapi meraih mereka untuk dikenalkan dengan Yesus. Mereka itu mendapatkan pertolongan dari setiap masalahnya. Karena Yesus itu kan bisa menyelesaikan semua masalah, betul nggak? Tapi bukan untuk memanfaatkan orang itu, tetapi untuk memberikan kepada mereka kehidupan yang kekal. Jadi yang dimaksudkan Yesus di sini, ya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak. Ini satu kesempatan untuk kita ini peraih mereka. Tapi pekerjanya sedikit. Orang banyak yang mengerti secara duniawi memanfaatkan adanya virus, adanya pandemi, corona. Itu saja dibuat orang untuk berbagai macam kepentingan. Banyak konspirasi. Ada orang, wah katanya gimana caranya bikin vaksin. Supaya apa? Bisa ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi tuayan yang banyak itu diraih, dituai dengan tujuan kepentingan pribadi. Termasuk pinjaman online itu. Akibatnya apa? Keuntungan bagi si pekerja. Tapi tuayannya, manusia-manusianya mengalami hal yang sangat berat. Bukannya selesai, malah semakin terjepit. Nah, dalam kondisi seperti ini, Yesus mengatakan tuayan yang banyak, tetapi pekerja sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan ayat berikut. Karena itu, mintalah.
Tapi minta kepada siapa? Tuhan yang empunya tuayan. Siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa yang di sorga. Kita minta kepada Bapa di sorga. Kita harus minta. Tujuannya adalah minta. Nah, sekarang mintanya minta apa? Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Di sini dimaksudkan pekerja itu orang yang menuai orang-orang yang susah itu untuk diselamatkan, untuk disembuhkan, untuk ditolong dan diberi pengertian supaya bertobat dari segala kesalahan dan dosanya dan mereka semua memiliki hidup yang kekal bersama Yesus. Jadi yang harus kita lakukan dalam kondisi dunia seperti ini adalah minta. Tapi gimana caranya minta? Ternyata minta itu nggak gampang. Coba, kalau kita susah kita minta apa? Pada umumnya ya, kita butuh uang, minta uang. Kita sakit, minta kesembuhan. Kita punya masalah rumah tangga, kita minta penyelesaian. Tetapi tidak menyelesaikan masalah. Karena apa? Dunia selalu berulang. Orang yang sudah disembuhkan dapat kesembuhan karena caranya salah, akhirnya sakit lagi, malah dimanfaatkan. Nah, yang Yesus maksudkan adalah ayo kita minta seperti Yesus minta. Kalau Yesus itu minta itu gimana sih? Yesus itu di dalam perjanjian lama sudah dilambangkan oleh beberapa tokoh. Ada salah satu tokoh Alkitab yang melambangkan Yesus. Siapa? Yunus melambangkan Yesus waktu di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam di kuburan. Siapa lagi? Elisa. Salomo itu hikmatnya. Daud itu perkenanannya. Abraham itu imannya. Itu Elisa. Ya, yuk kita lihat gimana caranya Elisa itu minta. Dan minta apa? Kita buka 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di sini kita akan melihat bagaimana Elisa. Elisa itu gambaran Yesus. Elisa itu gambaran Yesus dalam hal apa? Pembajak. Ya, dia dipanggil sewaktu dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Itu gambaran Yesus dengan 12 murid. Didahului oleh Yohanes Pembaptis yaitu Elia. Apalagi dia banyak bikin mujizat, termasuk memberi makan orang lapar. Nah, yang terakhir Elisa itu matinya karena sakit penderitaan. Nah, waktu dia mati, tulangnya bisa membangkitkan orang. Itu kan gambaran Yesus. Jadi kita sekarang melihat bagaimana cara Elisa itu minta. Apa yang harus dilakukan supaya dia itu bisa mendapatkan perintah untuk minta? Nah, yuk kita baca 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11 aja. Mana baca sendiri sampai ayat 18 boleh. Ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 11. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari mana? Dari Gilgal. Nah, waktu itu Elia ngomong begini. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Jadi mereka sedang berjalan dari Gilgal. Nah, dalam kondisi seperti ini, Elia bilang, dah kamu tinggal di sini. Aku mau terus ke Betel.
Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi artinya Elisa disuruh tinggal di Gilgal, diuji nggak mau. Dia ikut ke Betel. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hei Elisa, baiklah tinggal di sini. Tinggal di mana? Betel, ya. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Lagi-lagi Elia, udah kamu tinggal di sini aja, udah cukup sampai Betel. Aku mau ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Jadi Elisa itu disuruh tinggal di Gilgal, nggak mau. Aku mau ikut ke Betel. Dari Betel pergi ke Yeriko, ikut ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Nah, jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Perhatikan ayat yang ke-6. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku pergi, aku ke Sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, sampainya selesai di Yordan, berkatalah Elia kepada Elisa. Apa kata Elia? Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat dari padamu. Jadi di sini Elia dan Elisa berjalan dari Gilgal menuju ke Betel. Sampai sebelum berangkat, udah kamu tinggal di sini ya, di Gilgal aja. Enggak, aku ikut ke Betel. Sampai di Betel, udah kamu tinggal di sini saja. Aku mau ke Yeriko. Tidak, aku ikut ke Yeriko. Sampai di Yeriko, terus ke Sungai Yordan. Sampai ke Sungai Yordan, ada mujizat. Sungai Yordannya dibelah, mereka nyebrang. Nah, setelah itu baru mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat dari padamu. Jadi perhatikan, nggak mudah orang itu dikasih hak untuk minta. Kalau misalnya Elisa waktu di Gilgal, udah kamu tunggu tinggal di sini, aku mau ke Betel. Oh ya sudah Tuhan, silahkan. Boleh minta nggak? Enggak. Nah, setelah sampai di Betel, aku mau pergi ke Yeriko. Kamu tinggal di sini. Kalau Elisanya tinggal di Betel, nggak mau ke Yeriko, nggak bisa. Akhirnya sampai ke Yeriko, tetap ikut Yordan, ikut. Akhirnya apa? Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Ini suatu kehormatan luar biasa, tetapi tidak mudah. Harus lewat Gilgal, Betel, Yeriko, Yordan. Kalau kita bisa melewati ini, tetap ikut Yesus. Dan di sini kan Elisa itu kan ikut Elia kan.
Tahu nggak Gilgal itu artinya apa? Bulatan, lingkaran. Artinya dunia. Kita di dunia nggak? Nah, di dalam dunia ini Elia itu pergi ke Betel. Betel itu rumah Tuhan. Jadi, udah kamu tinggal sini. Enggak, aku ikut ke rumah Tuhan. Nah, setelah sampai di rumah Tuhan di Betel, aku mau ke Yeriko. Kamu tinggal di sini. Enggak, aku juga mau Yeriko. Yeriko itu artinya apa? Yeriko itu kota yang berbau harum. Artinya kota yang berbau harum. Artinya tidak cukup kita ini meninggalkan dunia pergi ke rumah Allah, tapi kita harus berbau harum. Artinya orang-orang di sekitar kita tertarik pada kita karena kita harum, karena kita ini berfungsi. Cukup berbau harum? Kita harus pergi ke Yordan. Yordan itu apa? Kalau kita lihat di peta, Yordan itu adalah sungai yang dari Danau Galilea menuju ke Laut Mati. Itu kalau dilihat secara garis besar itu lurus. Tetapi di perjalanannya liku itu artinya Yordan. Yordan itu walaupun lekak-leku, tetapi tetap lurus menuju tujuan. Menuju ke Laut Mati. Dan Laut Mati itu dialiri oleh air sungai Yordan. Nanti suatu saat nanti waktu Yesus datang akan terbelah itu akan nanti air dari bait Allah. Nanti Laut Mati itu kan jadi hidup. Jadi di dalam kehidupan di dunia ini kita tuh digilgal bulatan dunia lingkaran setan. Tapi kita harus, walaupun kita tinggal di dunia, harus ikut ke Betel, rumah Allah. Cukup di rumah Allah KTP Kristen gitu tiap minggu ibadah? Enggak, harus berbau harum. Kata Yeriko, artinya kita jadi saksi Kristus, berbau harum. Nah, saat kita telah berbau harum cukup gitu? Tidak, terus berjalan sampai tujuan, walaupun berliku-liku. Nah, sampai di sungai Yordan. Nah, kalau kita bisa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dengan setia, dengan taat, apapun rintangannya, kita harus berlekuk-lekuk, tapi sampai tujuan, mujizat terjadi. Yordannya terbelah. Nah, setelah Yordannya terbelah baru. Nah, kita lihat ya, ayo ulangi. Nanti apa yang diminta oleh Elisa, itu yang harus kita tiru. Coba tolong perhatikan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu. Wes, kamu minta apa? Aku harus berbuat apa kepadamu? Minta apa saja. Ya, mintalah apa saja yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat dari kepadamu. Nah, ini permintaan Elisa. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari roh. Rohnya Elia itu roh yang luar biasa, yang mendahului Tuhan. Lah kok ini malah minta 2 kali? Ini gambaran hak kesulungan. Seorang anak yang dapat hak kesulungan itu ternyata tidak selalu sulung. Kalau secara dunia yang sulung, yang bareng. Kalau di antara kita ini ya, ini yang dapat hak kesulungan Kak Ivan. Jadi yang lain nggak dapat. Tapi ternyata dalam Alkitab banyak toh yang bukan sulung dapat hak kesulungan. Siapa misalnya? Yusuf tuh anak ke-11 dapat hak kesulungan. Yakub anak kedua dapat hak kesulungan. Efraim dan banyak sekali. Karena apa? Karena yang namanya Yusuf, karena yang namanya Efraim, karena yang namanya Yakub itu dari Gilgal mau ke Betel, mau ke Yeriko, mau ke Yordan, tetap setia kepada Tuhan walaupun berliku-liku, banyak salah. Tapi
Tuhan memberi. Minta apa yang kau minta. Nah, di sini si Elisa itu minta hak kesuruhan, yaitu minta berkat yang luar biasa, sehingga dengan hak kesuruhan itu dia bisa berbuat apa saja. Nah, hak itu kesuruhan itu sekarang digambarkan dengan Roh Kudus. Kalau dulu hanya yang sulung, kalau sekarang siapa saja yang minta pasti akan mendapatkan. Kalau kita mendapatkan Roh Kudus, kita punya perlengkapan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Dan dengan Roh Kudus itu kita bisa berbuat apa saja, menuai dunia ini, dan bukan untuk mencekik orang-orang dunia, memanfaatkan orang dunia yang membutuhkan, tapi apa? Kita menyelamatkan orang-orang dunia. Jadi kita ini harus saat ini kita minta. Kita harus setia dari Gilgal dunia ke Betel. Dari Betel ke Yeriko. Dari Yeriko ke Yordan. Kita boleh minta, Tuhan beri aku perlengkapan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Yesus sudah menyediakan itu. Yuk kita buka ayat terakhir, Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat 48 dan 49. Dari ayat 47 aja sudah jelas ya. Lukas 24 atau dari 45 biar tahu ceritanya ya. Lukas 24 mulai ayat 45 sampai dengan ayat 49. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini tuaian ya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakmu. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi, yaitu Roh Kudus. Itu gambaran loteng Yerusalem atau Pentakosta. Nah, dengan Roh Kudus, yang kalau kita minta Roh Kudus dan memenuhi syaratnya, tidak mendukakan Roh Kudus, kita semua akan diperlengkapi. Roh Kudus turun di atas kita, kita akan menerima kuasa. Kenapa? Di dalam diri kita, Roh Kudus akan memunculkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dengan ini kata Rasul Paulus dalam Galatia, tidak ada lagi yang bisa menentang kita. Dan apalagi diberi karunia-karunia roh. Dengan karunia-karunia roh itulah kita bisa jadi pekerja yang menuai. Yang dituai apa? Seluruh dunia. Ini kondisi kita sekarang ini. Kondisi tidak ada harapan pada manusia. Tapi ayo kita menjadi pekerja-pekerja sedikit. Kita bagaimana caranya supaya kita minta? Di Gilgal, pergi ke Betel, rumah Allah. Di rumah Allah tidak cukup, tapi kita harus berbau harum. Dari Betel ke Yordan. Yordan itu mengalir terus, lurus mengalirnya. Walaupun kalau lihat peta belok-belok, tapi secara garis lurus sampai ke laut mati. Menghidupi, memberkati dunia yang sudah mati. Kita minta Roh Kudus. Dengan demikian kita bisa mengatasi persoalan-persoalan kita, sekaligus memberkati seluruh dunia. Kita diberkati untuk memberkati. Tuhan memberkati. Yuk kita masuk di dalam doa. Bapak di sorga, terima kasih kami boleh belajar daripada firman-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami.
Jangan biarkan kami Tuhan mendengar kemudian berlalu begitu saja. Kami ingin mendengar, merenungkannya, dan mengerti dan menerapkannya di dalam kehidupan kami. Supaya kami dari Gilgal dunia ini, kami pergi ke Betel, ke rumah-Mu. Di rumah-Mu itu Tuhan, kami tidak hanya sekedar ada, tetapi kami berbau baru. Kami dapat menjadi saksi, menjadi terang dan garam bagi bumi ini. Dan kami jalani terus semua dengan setia, seperti sungai Yordan, mengalir menuju ke laut mati, untuk membuat dunia yang mati ini hidup kembali. Itu semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu, bukan untuk memanfaatkan tuaian-tuaian dunia-dunia ini, orang-orang di dunia ini yang penuh dengan kesusahan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kami kesempatan. Kami akan mengalami mujizat di Yordan, dan kami diberi kesempatan untuk meminta sesuatu. Saat ini Tuhan, kami semua minta, mampukan kami dari Gilgal pergi ke Betel. Dari Betel mampukan kami berbau harum seperti Yeriko. Dan sudah berbau harum, kami jalani semua itu sampai tuntas sungai Yordan. Mujizat terjadi, dan kami akan minta kepada-Mu. Saat ini kami minta Roh Kudus, perlengkapan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Dengan Roh Kudus di dalam diri kami, buah-buah roh akan muncul. Tidak ada yang bisa menentang kami. Dan apalagi karunia-karunia Roh Kau berikan kepada kami, seturut dengan kehendak-Mu, kami dapat menjadi alat pilihan-Mu. Mari Tuhan Yesus, biarlah semua yang mendengar firman Tuhan ini diberkati secara luar biasa, diberi hak untuk meminta dan meminta dengan benar, dan kami semua dapat menjadi berkat. Karena kami diberkati untuk memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sudahi semuanya ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami rindu Engkau memberkati kami. Angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapa yang kekal. Bapa yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tak tersentuh, tak terlihat. Tapi puji Tuhan, melalui Allah anak yaitu Yesus, semua jadi nyata. Bahkan dosa-dosa dan kesalahan kami diampuni, ditebus, dibayar lunas, dan Roh Kudus dicurahkan. Kekuasaan dari tempat yang maha tinggi ada di dalam diri kami, dan dengan semuanya itu kami dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kasih dan kuasa kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.